Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tusoleha dari jurusan Psikologi Islam 6B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sensasi dan persepsi. Definisi dari sensasi yaitu fenomena yang terjadi akibat proses sensorik yang berkaitan dengan alat-alat indera senses yang mencakup yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Pengertian dari mata yaitu visual atau penglihatan, sedangkan yang telinga yaitu auditoris atau pendengaran, dan yang hidung olfaktoris atau pembauan, lidah gustasi atau pengecapan, yang terakhir yaitu kulit, perabaan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Proses sensorik adalah mekanisme kerja alat indera merupakan tahap paling awal manusia dalam menerima informasi dari lingkungan. Stimulus rangsang melanda alat indera. Alat indera menghubungkan organisme dengan lingkungan. Sedangkan definisi sensasi yaitu Plotnik, sejumlah informasi yang relatif kurang bermakna yang terjadi ketika otak memproses sinyal-sinyal elektrik yang berasal dari panca indera. Dennis Kohn, bila alat-alat indera mengubah informasi stimuli menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak, maka terjadilah sensasi. Definisi sensasi juga oleh Benjamin Wallman, pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan alat indera. Sensasi merupakan kesadaran pertama kita pada stimulus eksternal. Adapun sensasi merupakan kesadaran pertama kita pada stimulus eksternal yaitu transduction, proses di mana panca indera merubah energi fisik ke sinyal-sinyal listrik yang kemudian menjadi impuls saraf yang diteruskan ke otak untuk diproses. Yang kedua yaitu doktrin energi spesifik, prinsip yang menyatakan bahwa modalitas sensori yang berbeda, penglihatan atau pendengaran, muncul karena sinyal atau stimulus yang diterima oleh alat panca indera merangsang jalan saraf yang berbeda dengan mengarah pada area-area yang berbeda di otak. Sinyal dari mata yaitu impuls saraf berjalan sepanjang saraf optik menuju konteks visual. Sinyal dari telinga yaitu impuls saraf berjalan sepanjang saraf auditoris menuju konteks auditoris. Selanjutnya yaitu sinestesia, kondisi di mana rangsangan pada satu indera menimbulkan sensasi pada indera yang lainnya. Warna ungu tercium seperti bunga mawar. Suara nada klarinet terasa seperti buah ceri. Selanjutnya yaitu adaptasi sensorik. Menurunnya respon kepekaan dari alat panca indera ketika panca indera terpapar oleh stimulasi yang berulang-ulang atau menerus. Selanjutnya deprivasi sensorik, yaitu ketiadaan stimulasi sensoris yang normal. Selanjutnya selective attention, kemampuan kita untuk memusatkan perhatian pada beberapa bagian stimulus dari lingkungan saja dan mengabaikan stimulus yang lain. Selanjutnya inattentional blindness, kegagalan untuk secara sadar mempersepsikan sesuatu yang sedang dilihat
karena tidak memperhatikan objek tersebut. Proses sensasi menjadi persepsi, yaitu stimulus, transduksi, otak, personalized perception. Makna dari stimulus yaitu cahaya, suara, dan suhu. Sedangkan yang transduksi yaitu sinyal listrik, impuls saraf. Otak adalah primary areas, impuls saraf menjadi sensasi, association areas, sensasi diubah menjadi image yang bermakna persepsi. Sedangkan yang terakhir yaitu personalized perception adalah pengalaman, lingkungan, emosi, ingatan-ingatan personal akan menambah persepsi kita. Oleh karena itu, persepsi tidak mencerminkan stimulus aslinya. Persepsi dapat biasa berubah atau terdistorsi. Sensation versus perception. Pengertian dari sensation adalah sejumlah informasi yang relatif kurang bermakna yang terjadi ketika otak memproses sinyal-sinyal elektrik yang berasal dari panca indera. Selanjutnya proses penginderaan dan proses penerimaan rangsang. Definisi dari perception yaitu pengalaman sensoris yang bermakna yang dihasilkan setelah otak menggabungkan ratusan sensasi dan sekumpulan tindakan mental yang mengatur impuls-impuls sensorik menjadi suatu pola bermakna. Dan hasil interpretasi terhadap rangsang-rangsang yang diterima. Proses diterimanya rangsang sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Proses merubah sensasi menjadi persepsi dipengaruhi oleh keadaan diri kita, yaitu apakah diri kita dalam keadaan sadar, khawatir, emosional, mengantuk, termotivasi, atau dipengaruhi oleh obat-obat ilegal. 1. Yaitu gambaran bagan atau skema. Proses sensasi melalui indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, pembauan, dan perabaan. Penglihatan yaitu rangsang yang sesuai, cahaya, panjang gel cahaya yang bisa ditangkap oleh mata yaitu 400 sampai 700. Teori trikromatik, teori persepsi warna yang mengajukan 3 mekanisme dalam sistem penglihatan. Setiap sistem peka terhadap rentang panjang gelombang tertentu. Interaksi antara ketiga sistem ini akan menghasilkan semua pengalaman warna yang kita alami. Teori trikromatik berhubungan dengan tahap pertama pemrosesan. Terjadi dalam retina mata. Retina memiliki 3 jenis dasar sel kerucut. Masing-masing memiliki respon maksimal terhadap warna biru, hijau, dan merah masing-masing 1. Ribuan warna yang kita lihat merupakan kombinasi aktivitas dari ketiga jenis sel kerucut. Selanjutnya, teori opponent process. Cara kerja opponent process yaitu sel-sel opponent process merespon dalam cara saling bertantangan terhadap warna hijau, merah, atau biru dan kuning. Mereka mengirimkan pesan sebagai respon pada salah satu warna tersebut dan mematikan respon untuk warna lainnya. Sedangkan yang negatif after image yaitu efek pantulan saraf. Sel-sel yang aktif atau tidak aktif sebagai respon terhadap warna hijau akan mengirimkan pesan yang bertantangan merah ketika warna hijau ini disingkirkan dan sebaliknya. Buta warna.
Buta warna yaitu buta warna total, disebabkan oleh variasi genetik yang menyebabkan sel kerucut di retina berfungsi dengan tidak tepat, atau malah tidak ada sel kerucut sama sekali. Dunia visual hanya terdiri dari warna hitam, putih, dan abu-abu. Sedangkan buta warna yang parsial yaitu defisiensi warna. Orang tidak dapat membedakan antara warna merah dan hijau. Selanjutnya yaitu pendengaran. Dimensi psikologis dari pengalaman auditori. Pendengaran yaitu telinga manusia terdiri dari 3 bagian. Pertama, telinga luar. Kedua, telinga tengah. Dan ketiga, telinga dalam. Telinga tengah yaitu tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke rongga telinga dalam. Saluran eustachius, saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan pharynx. Saluran ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dengan telinga tengah. Sedangkan telinga dalam yaitu tingkap atau jendela oval, koklea, tingkap atau jendela bundar, membran basilaris, organ korti. Selanjutnya yaitu penciuman. Penciuman itu ada stimulus yaitu bau. Ada 6 bau utama yang dapat ditangkap oleh indera. Bau rempah-rempah, bau harum, bau eteris, bau damar, bau busuk, dan bau hangus. Selanjutnya pengecapan. Pengecapan itu ada stimulus cairan kimiawi. 4 macam rasa yang dapat diterima yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Kepekaan terhadap pahit yang paling besar. Selanjutnya yaitu peraba. Stimulus tekanan, suhu, rasa sakit atau nyeri, dan gerakan. Kepekaan terhadap orientasi dan keseimbangan terhadap dalam indera kinestesis. Kepekaan terhadap gerakan yaitu sistem vestibular, peka terhadap gravitasi, akselerasi, dan deselerasi serta gerakan berputar. Sistem rabaan peka terhadap kualitas permukaan di sekitar letak anggota badan dan tegangan otot. Selanjutnya yaitu persepsi. Persepsi, pengalaman sensoris yang bermakna yang dihasilkan setelah otak menggabungkan dan mengorganisasikan ratusan sensasi. Baiklah, terima kasih saya sampaikan. Atas pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih.